Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya, Brigadir Lutfia Aziati, kembali bisa menjumpai Anda dalam program Polres Prabu Muli Podcast. Yang pastinya kami akan menyajikan informasi-informasi penting dan juga menarik bersama bintang tamu spesial yang akan kami hadirkan di studio Polres Prabu Muli Podcast. Dan spesial dalam rangka Hari Anak Nasional yang baru saja diperingati pada tanggal 27 Juli yang lalu, pada segmen ini saya akan membahas dan juga berbincang-bincang mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang pastinya dengan bintang tamu yang berkompeten di bidangnya. Dan untuk itu telah hadir bersama saya di studio Polres Prabu Muli Podcast, yaitu Kanit PPA Polres Prabu Muli, Bapak Ibda Mansur SH, dan Ibu Kadin PPKB PPPA, Ibu Eti Agustina SKM MKes. Apa kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak, ya Ibu. Senang sekali rasanya sudah bisa menyempatkan diri Bapak dan Ibu untuk memberikan informasi yang pastinya ya Pak dan Ibu untuk kepada masyarakat Kota Prabu Muli. Nah, berkaitan dengan Dinas PPKB dan PPPA nih Bu. Yang pastinya banyak sekali masyarakat yang masih awam nih dengan Dinas PPKB, PPPA ini. Apalagi dari singkatannya sudah panjang ya Bu ya. Nah, bisa tolong dijelaskan secara singkat nih Bu. Dari Dinas PPKB, PPPA ini terdiri dari bidang-bidang apa saja sih Bu? Ya, baik, terima kasih Mbak Pipi. Jadi Dinas PPKB PPA Kota Prabu Muli ini memang cukup panjang. Tapi secara singkat saya mau jelaskan kepanjangannya adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PPKB, PPPA ya. Yang pastinya membidangi beberapa bidang dalam dinas tersebut. Bidang apa saja itu Bu yang terdiri? Ya, jadi kita punya 4 bidang dan 1 sekretariat. Nah, bidang yang pertama adalah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di situ ada 3 kepala seksi perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak, kemudian seksi perlindungan perempuan dan hak perempuan, kemudian seksi kesetaraan gender. Kemudian 3 bidang yang lain adalah yang terkait dengan keluarga berencana, yaitu bidang keluarga sejahtera, bidang keluarga berencana, dan bidang pengendalian penduduk. Untuk tugas pokoknya sendiri nih Bu, apa saja yang ditaungi oleh Dinas PPKB PPPA ini? Iya, jadi untuk tugas pokoknya karena kita mempunyai 2 fungsi, jadi punya 2 urusan. Yang pertama urusan pengendalian penduduk melalui program Bangga Kencana. Apa itu program Bangga Kencana? Adalah program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Kemudian program yang kedua adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi urusannya ini nggak jauh dari perempuan dan juga anak ya Bu ya. Terusnya juga bisa untuk membangun keluarga berencana karena dari perempuan-perempuan inilah akan melahirkan generasi-generasi bangsa pastinya. Nah, kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak nih Bu. Biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan anak ini sendiri Bu? Ya, baik. Jadi kalau untuk bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kita punya 3 entry point yang kita lakukan. Yang pertama adalah entry point pertama adalah dari sisi pencegahan. Jadi upaya ini kita lakukan dalam bentuk sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian upaya yang kedua adalah kegiatan pendampingan. Jadi kalau istilah kesehatan itu ngobatin gitu ya. Jadi kita ada pendampingan atau outreach kasus. Yang ketiga adalah bidang rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah reintegrasi sosial. Jadi kalau ada kasus bagaimana korban atau klien ini kembali ke masyarakat, mereka bisa bersosialisasi kembali ke masyarakat. Jadi bidang ketiga ini adalah reintegrasi sosial. Yang pastinya tidak hanya ditaungi oleh Dinas PPKB PPPA sendiri ya Bu ya, banyak bidang-bidang yang terkait dalam hal ini. Baik itu dari Dinas Sosial mungkin untuk masalah rehabilitasi, kemudian ada juga pendampingan apabila terdapat korban itu dengan rumah sakit, biasanya seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi Ibu ada menyebutkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB PPPA ini adalah melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi. Nah, selain itu apa nih Bu yang biasa dilakukan, atau mendatangi ke sekolah mungkin atau ke kantor-kantor tempat atau perusahaan-perusahaan yang menaungi banyak perempuan, itu gimana nih Bu untuk kegiatannya itu sendiri? Jadi kalau untuk kegiatan pencegahan kita biasanya ada 3 kegiatan. Yang pertama kita advokasi. Nah, advokasi ini kegiatan tentu pada level yang di atas ya. Bisa kita advokasi ke Bapak Wali Kota, kemudian juga ke DPRD Kota Prabu Muli. Kemudian kegiatan yang kedua adalah sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi edukasi ini kita banyak turun ke masyarakat-masyarakat yang melalui organisasi-organisasi wanita, kemudian kelompok-kelompok Karang Taruna dan organisasi masyarakat lainnya. Yang ketiga untuk anak-anak di tatanan sekolah ya, itu juga kita
lakukan. Tidak hanya di tatanan sekolah, tapi kita juga di tatanan masyarakat melalui kelompok-kelompok Karang Taruna dan Forum Anak. Banyak sekali ternyata kegiatan ya Bu ya, mulai dari advokasi, kemudian juga ada edukasi, dan satu lagi itu ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Biasanya narasumber yang dihadirkan ini dari mana Bu? Ya, jadi untuk narasumber yang mesti kita hadirkan adalah yang pertama mungkin dari unit PPA sendiri, kemudian juga dari APH, kemudian juga kita melakukan dari advokat, dan juga dari mitra kerja. Siapa saja mitra kerja ini? Tentu banyak sekali, mulai dari PKK, kemudian ada juga dari P2T, P2A, atau juga dari lembaga kompeten yang lainnya. Banyak sekali yang pastinya juga selain untuk melakukan pencegahan dan juga edukasi ya Bu ya, menjelaskan kepada para wanita dan juga anak-anak tentang bahaya-bahaya dari kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sendiri. Nah, balik lagi ke Hari Anak Nasional Bu ya, terkait dengan kota layak anak. Nah, saya waktu itu pernah mendengar bahwa Prabu Muli ini salah satu kota yang dicalonkan sebagai kota layak anak di Indonesia ya Bu, benar ya Bu? Apakah kota Prabu Muli sendiri sudah memenuhi syarat untuk itu Bu? Apakah sudah mendapatkan predikat dalam kota layak anak ini sendiri? Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin saya jelaskan dulu apa itu kota layak anak. Jadi sering berasumsi masyarakat bahwa kota layak anak itu berarti kotanya itu memang betul-betul sudah layak anak. Jadi maksud daripada kota layak anak ini adalah bagaimana sinergi antara pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat itu sendiri dalam membangun kotanya, membangun dalam bentuk apa saja, itu memperhatikan hak-hak anak. Itu maksud kota layak anak. Nah, di dalam kota layak anak itu ada 5 klaster yang harus kita penuhi. Jadi pemerintah daerah dalam membangun suatu wilayahnya dia harus memperhatikan 5 klaster. Apa klaster yang pertama? Klaster yang pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Jadi pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak yang lahir di kota Prabu Muli harus tercatat. Jadi minimal harus punya akte kelahiran. Nanti berikut baru dia punya KIA, KTP, dan sebagainya. Yang kedua adalah hak mendasar, itu hak kesehatan. Ini penting sekali. Jadi seorang anak harus dijamin sejak lahir, dia harus dijamin kesehatannya. Kemudian hak apa lagi? Hak kebebasan mereka untuk menyampaikan pendapat. Itu penting sekali, harus dilakukan oleh seorang anak. Kemudian yang sangat penting lagi adalah hak bermain. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk bermain. Nah, sarana prasarana anak ini harus ramah anak. Jadi tidak boleh mengandung unsur kekerasan terhadap anak. Yang kelima adalah hak perlindungan khusus. Jadi kita tahu bahwa kadang-kadang anak-anak ada yang menjadi korban atau anak-anak menjadi pelaku terhadap berpermasalahan dengan hukum. Nah, mereka ini harus kita lakukan perlindungan. Ya, jadi kalau ada anak-anak yang memang terpaksa bermasalah dengan hukum, mereka tetap harus kita jamin, kita penuhi hak-hak anaknya. Nah, untuk Kota Prabu Muli kita mulai menginisiasi di tahun 2020. Jadi ada 24 indikator yang harus kita isi dengan hampir 579 pertanyaan. Nah, alhamdulillah Prabu Muli untuk di 2021, 2022 kita sudah memperoleh kriteria Pratama. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkat kembali. Ternyata dengan kalimat yang Ibu sampaikan bahwa kota layak anak itu bukan berarti kota yang harus memperlakukan atau membuat anak-anak itu layak tinggal di kota tersebut, tapi lebih kepada hak-hak ya Bu ya, pemenuhan hak-haknya, baik dari hak sipil, hak kesehatan, terus menyampaikan pendapat, hak bermain, dan yang terakhir itu adalah pelindungan khusus. Yang pastinya dalam kegiatan ini tidak hanya melibatkan dinas PPA PPKB sendiri ya Bu ya, melainkan harus melibatkan seluruh dinas terkait dan juga instansi-instansi lainnya. Dan mudah-mudahan di tahun ke depan bisa tingkat nih ya Bu ya, dari tahap Pratama jadi ke Madya mungkin untuk bisa mendapatkan predikat kota layak anak sendiri. Nah, kita beralih sebentar nih ke bagian penegakan hukum bersama Kanit PPA Polres Prabu Muli. Bagaimana sendiri upaya dari Polres Prabu Muli dalam menangani kasus-kasus terkait tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak ini sendiri? Ya, terima kasih Mbak Pipi. Jadi Polres Prabu Muli dalam menegakkan hukum terhadap perempuan dan anak yang baik menjadi korban maupun menjadi pelaku ya. Jadi yang pertama kami melakukan pencegahan atau preventif, yaitu penyuluhan, sosialisasi, dan viralisasi terkait himbauan-himbauan. Yang pertama sasaran kami kepada masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, lalu pelajar dan mahasiswa, instansi pemerintah dan swasta. Yang kedua, perlindungan. Perlindungan ini ya
kami berikan bukan kepada pelaku, tentunya kepada korban, baik perempuan maupun anak-anak. Kami menyiapkan dan menyediakan safe house, atau rumah aman sementara, yang mana ada korban atau yang takut pulang ke rumah, atau takut tinggal di lingkungannya, atau takut bekerja, ataupun takut bersekolah. Nah, kami siapkan tempat sehingga dia nyaman di tempat kita, tapi sementara sifatnya. Semua sudah kami siapkan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kota. Tinggal di situ nyaman. Merupakan salah satu inovasi berarti inovasi untuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan juga anak. Lalu yang ketiga, penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini perlu kami lakukan kepada ini tadi, pelaku. Semua laporan yang masuk yang dibuat di Polres Prabu Muli kami proses sesuai hukum yang berlaku. Kalau alat buktinya cukup dan memenuhi, kami kirim ke jaksa penuntut umum. Namun tidak menutup kemungkinan kasus yang kami tangani bisa kami hentikan sesuai aturan. Benar sekali, bahwa upaya-upaya sendiri unit PP ini kan biasanya orang berpikiran kalau sudah ke Polres ini hanya melakukan penegakan hukum, ternyata tidak gitu ya. Ada juga pencegahan, ada juga sosialisasi, juga ada perlindungan terhadap perempuan dan anak itu sendiri, dan juga yang pastinya penegakan hukum kepada para tersangka. Sampai dengan saat ini nih, berapa kasus kekerasan yang sudah tercatat dan masuk ke Polres Prabu Muli untuk kasus KDRT khususnya untuk perempuan dan juga terhadap kekerasan terhadap anak ini sendiri? Sebenarnya kasus KDRT dan kasus kekerasan terhadap anak ini sangat tinggi di Kota Prabu Muli ini. Namun kami mencatat untuk di tahun 2023 ini kekerasan terhadap rumah tangga yaitu 13 kasus. Terus kasus kekerasan terhadap anak jumlahnya 30 kasus. Semua dalam berproses, ada yang sudah ke jaksa penuntut umum dan sudah dilakukan persidangan, sudah ada putusan, ada yang masih saat ini masih sedang kami proses. Berarti tidak semua kasus berlanjut sampai ke tahap penuntutan begitu ya? Karena ini terkait keluarga, masih ada untuk mediasi, musyawarah secara keluargaan. Nah, sejauh ini bagaimana nih Bu dan Kanit nih sinergitas antara Polres Prabu Muli sendiri khususnya di unit PPA dengan Dinas PPKB PPPA? Gimana nih Bu, dari Ibu nih? Boleh. Ya, jadi sinergi kita sangat terjalin dengan baik ya Bu Bibi. Jadi kami ada keputusan wali kota tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi kita ada punya tim. Jadi kami sering berkoordinasi dengan unit PPA. Jadi koordinasinya bukan hanya dalam hal banyak ya, kadang-kadang kami tidak begitu paham. Itu kami sering bertanya. Jadi itu kemudian juga pada saat pendampingan juga kita sering berkoordinasi. Jadi terjalin dengan baik sekali. Gimana nih Pak, sepakat nggak dengan yang sudah disampaikan sama Ibu Kadin bahwa selain menjalin koordinasi yang baik juga sinergitas yang sudah terjalin selama ini pastinya Nit ya. Yang jelas kami dengan pemerintah kota dalam dinas DPKB PPA ini kami anggap beliau ini mitra kerja. Jadi mitra kerja dalam penanganan kasus-kasus perempuan dan anak. Ya, pastinya kalau ada apa-apa nih langsung saling cepat berkoordinasi karena kita nggak bisa bekerja sendiri nih tanpa adanya koordinasi baik itu dari bidang kesehatannya, mungkin juga nanti dari dinas PPA-nya melaporkan atau memberitahukan kepada dinas kesehatan terkait dengan masalah visum mungkin atau juga masalah ke dinas sosial, masalah pendampingan terhadap anak-anaknya sendiri. Nah terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, ada nggak nih Bu dan kan nih pesan-pesan untuk masyarakat Kota Prabu Muli khususnya untuk para perempuan dan juga anak supaya terhindar dari kekerasan ini? Boleh mungkin disampaikan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi apa yang kita lakukan, pesan saya adalah bahwa mari kita bersama-sama peduli dengan anak-anak kita, dengan para kaum perempuan. Jadi saya punya slogan, kalau Prabu Muli Prima saya selalu menyatakan anak terlindungi, perempuan berdaya, Indonesia maju.
Benar sekali. Ini kalau udah anak-anak terlindungi, apalagi perempuan yang berdaya, insya Allah Indonesia bakal maju ya, Bu, ya. Dari Pak Kanit mungkin ada pesan yang mau disampaikan nih agar terhindar dari kekerasan. Kalau kami cuma mengingatkan saja kepada masyarakat, ya stoplah, berhentilah untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak ini, karena ini keluarga kita, generasi penerus kita yang menjadikan aset negara, sehingga kalau mereka kita jaga, insya Allah kota Parabumuli ini ya aman, adem, damai, sejahtera. Amin. Amin. Dan yang pastinya juga disampaikan kepada masyarakat Kota Prabu Mulih nih, baik yang mendengar, melihat atau mengetahui segala jenis tindak pidana atau juga kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, segera melapor ya Bu ya, baik ke unit PPA atau juga ke Dinas PPKB PPPA itu sendiri. Nah, sekian mungkin perbincangan kita pada segmen kali ini, dan semoga di lain kesempatan nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu ya. Dan kami juga sampaikan kepada masyarakat Kota Prabu Muli yang memerlukan bantuan polisi bisa menghubungi ke nomor call center Polri di 110, bisa juga menghubungi call center Polda Sumatera Selatan di nomor 0813 70002110, atau bisa juga menghubungi ke call center Polres Prabu Muli di nomor 0811 7387 110. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kanit PPA Polres Prabu Muli dan juga Ibu Kadin PPKB PPPA Kota Prabu Muli atas perbincangannya, dan semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, saya Brigadir Lutfia Aziati, salam presisi.